Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibrila Natalia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 2 semester 2, tema 5, pengalamanku, subtema 2, pengalamanku di sekolah, dan pada pembelajaran ke-6. Di sini saya akan menjelaskan tabel profil belajar peserta didik. Pada peserta didik, gaya belajar visual, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual diminta untuk menggambar contoh sikap sila ketiga di sekolah pada LKPD yang kedua. Gaya belajar auditori, peserta didik diminta untuk menentukan makna kata-kata pada teks puisi anak tentang kunang-kunang dengan benar pada LKPD yang ke-1. Gaya belajar kinestetik, peserta didik diminta untuk melakukan pengukuran panjang pada satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pada LKPD yang ketiga. Prosesnya yaitu guru menjelaskan materi melalui video dan papan gambar. Gaya belajar visual akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Pada gaya belajar auditori, guru menjelaskan materi secara tulisan berbantuan media video. Kemudian, gaya belajar kinestetik, guru menjelaskan materi berbantuan video pembelajaran sekaligus mempraktikkan di depan kelas bagaimana cara melakukan pengukuran panjang, dan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik akan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, guru mendiferensiasikan pembelajaran dengan mempertimbangkan gaya belajar peserta didik. Di sini, model pembelajaran yang digunakan yaitu cooperative learning, di mana berkaitan dengan teori konstruktivisme. Metodenya yaitu ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab. Kemudian media pembelajaran yang digunakannya yaitu flipbook, papan gambar, video pembelajaran. Bahan dan alatnya itu yang digunakan LCD, laptop, penggaris, kemudian pensil. Buku yang digunakannya yaitu buku guru tema 5, kemudian buku siswa tema 5, pengalamanku. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan indikator pencapaian yaitu dengan menganalisis puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis. Kemudian pada mata pelajaran PPKN, yaitu menganalisis hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Kabupaten Pancasila. Kemudian pada mata pelajaran matematika, menguraikan panjang yang berkaitan dengan kehidupan. Tujuan pembelajaran yaitu dengan menggunakan media terkait bacaan puisi penampilan peserta didik yang dapat menentukan makna kata-kata pada puisi anak dengan benar. Kemudian peserta didik diminta untuk menggambarkan contoh sila yang berkaitan dengan sila ketiga di sekolah dasar. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menguraikan panjang dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum pembelajaran dimulai, guru melakukan pemetaan terhadap gaya belajar, persiapan peserta didik agar guru mengetahui pembagian gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, terdapat kegiatan orientasi, guru memberi salam dan membuka pembelajaran dengan menyapa peserta didik. Salah satu peserta didik memimpin doa, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu nasional. Pada kegiatan apesepsi berkaitan dengan teori belajar behaviorisme, di mana kegiatan apesepsi guru mengajukan pertanyaan. Apakah kalian pernah membaca puisi? Kemudian apakah kalian pernah membaca puisi dengan tema alam? Apakah kalian pernah mengikuti lomba puisi? Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan teori humanistik, di mana guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu
Terdapat kelompok auditori, kelompok visual, kelompok kinestetik. Pada kegiatan inti, di sini terdapat diferensiasi konten, di mana guru menampilkan media pembelajaran itu dan menjelaskan pengertian puisi dan unsur-unsur puisi. Dan guru juga menjelaskan terkait teks puisi kunang-kunang pada media flipbook. Peserta didik menganalisis teks puisi kunang-kunang pada media flipbook. Kemudian, pada diferensiasi proses, peserta didik menanggapi dan memperhatikan. Kemudian, pada diferensiasi produk, guru memberikan tugas kepada kelompok auditori untuk menentukan makna kata-kata pada teks puisi anak tentang kunang-kunang dengan benar pada LKPD yang pertama. Kemudian, guru mendampingi peserta didik dalam mengerjakan tugas dengan kelompok. Peserta didik dengan kelompoknya mempresentasikan hasil dari tugas. Yang selanjutnya, guru menampilkan video pembelajaran hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Di sini terdapat diferensiasi proses. Yang selanjutnya yaitu peserta didik diminta untuk mengamati gambar dan tanya jawab contoh-contoh gambar sila ketiga di sekolah. Kemudian pada diferensiasi produknya, peserta didik menggambar salah satu sikap yang menentukan dan mencerminkan sila ketiga Pancasila pada LKPD yang kedua. Kemudian guru memberikan tugas kelompok kepada kelompok kinestetik pada LKPD yang ketiga. Di sini masing-masing kelompok berdiskusi dan dapat menguraikan panjang. Kemudian kelompok berdiskusi dengan temannya melakukan pengukuran panjang dalam satuan baku yang berkaitan kehidupan sehari-hari dengan tepat pada LKPD yang ketiga. Pada kelompok kinestetik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Di sini juga termasuk diferensiasi produk. Nah, guru memberikan soal evaluasi pada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran yang telah dilakukan. Guru juga memberikan evaluasi terkait dengan hasil diskusi peserta didik. Pada kegiatan penutup, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran, kemudian guru melakukan refleksi, dan guru memberitahukan pengayaan dan remedial di minggu berikutnya. Kemudian guru memberikan penguatan dan motivasi pada peserta didik. Peserta didik menyimak penjelasan dari guru, dilanjutkan dengan menyanyikan satu lagu daerah dan pembelajaran ditutup dengan doa dan mengucapkan salam. Berdasarkan FPP yang disusun, yaitu kelas 2, pada usia 7-8 tahun, maka teori perkembangannya yaitu teori perkembangan industri versus inferiority, di mana dalam teori perkembangan sosial, peserta didik perlu dibimbing dalam mengerjakan tugas dan perlu adanya perhatian dari orang tua maupun guru di sekolah. Pada instrumen penilaian, di sini terdapat 3 instrumen penilaian: penilaian sikap, lembar observasi sikap, kemudian penilaian pengetahuan soal evaluasi atau pilihan ganda, kemudian penilaian keterampilan, penilaian membuat gambar, contoh sikap sila ketiga Pancasila di sekolah. Kemudian rencana tindak lanjut pada kegiatan remedial, kemudian pengayaan. Pada kegiatan remedial, mengulas kembali materi yang berkaitan dengan puisi, kemudian menjelaskan kembali mengenai cara mengukur bagian anggota tubuh dengan menggunakan penggaris dalam satuan cm dan meter, kemudian menjelaskan kembali materi tentang sila ketiga Pancasila beserta contoh penerapannya. Pada kegiatan pengayaan, peserta didik mengamati lingkungan sekitar rumah. Kemudian peserta didik mengukur kembali sekitar dan menggunakan alat ukur. Kemudian peserta didik menganalisis manfaat dari penerapan sila ketiga Pancasila dalam pendidikan sehari-hari. Di sini pada lampiran bahan ajar, saya menggunakan media pembelajaran flipbook. Pada media pembelajaran flipbook, saya menjelaskan materi pelajaran tentang pengertian puisi, kemudian untuk unsur puisi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, kemudian terdapat puisi kunang-kunang dan
contoh Pancasila, contoh sikap-sikap Pancasila sila ketiga. Nah, media yang saya gunakan yaitu papan gambar, terdapat contoh-contoh gambar sila ketiga Pancasila, kemudian contoh-contoh gambar sila kedua, dan terdapat video pembelajaran yang menjelaskan tentang penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Kemudian di sini terdapat makna kata-kata pada puisi. Kemudian pada lembar kerja peserta didik yang pertama yaitu untuk kelompok auditori, di mana kelompok auditori ini untuk menentukan makna kata-kata pada tabel di bawah ini setelah membaca puisi. Kemudian setelah menemukan makna kata-kata, kemudian peserta didik berdiskusi bersama dengan teman sekelompoknya. Pada lembar kerja peserta didik yang kedua, kelompok visual, peserta didik diminta untuk menggambar salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga di sekolah. Pada lembar kerja peserta didik yang ketiga, yaitu peserta didik diminta untuk mengukur panjang jari anggota kelompok pada kelompoknya. Kemudian di sini pada kelompok kinestetik ditugaskan untuk mempresentasikan atau menyajikan hasilnya di depan teman-teman kelasnya. Pada rubrik penilaian, di sini terdapat rubrik penilaian keterampilan, kemudian membuat gambar, instrumen membuat gambar, dan soal evaluasi harian kelas 2. Di sini terdapat 5 soal pilihan ganda. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.